teman-teman, kita kali ini akan menonton bareng-bareng lagi. Kali ini gue akan nonton dari channelnya Bang Rizky Reply. Kali ini gue akan nonton tentang sejarah Indonesia dan Westerling, guys. Ya, mungkin ini dari kisah nyata atau mitos-mitos dulu. Nanti gue cari dulu. Kalau ada nanti kita reaksinya channelnya yang orang yang pembahasan itu. Oke. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen supaya share YouTube video kita, oke? Dan langsung saja kita masuk ke videonya, let's go. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Bang Theo Mistis ya, ngomongin di sini. Oke, dan kali ini kita lanjut lagi channel Bang Rizky Reply. Dia belum upload season 2 dari yang kemarin aku reaction ya. Jadi hari ini kita reaction film yang berbeda lagi dari Bang Rizky Reply. Nah, dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Rizky Reply ya, guys. Bang Reply ya, aku nulis. Oke guys, dan jangan lupa di komen-komen, oke? Kita langsung masuk saja ke videonya. Let's go. Kok nggak bisa? Proklamasi. Oh, ini setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda datang melancarkan agresi militer untuk menjajah kembali kedaulatan Indonesia. Tapi Laskar Pejuang tidak tinggal diam. Pertempuran melawan penjajah pun mulai terjadi. Tumben Bang Rizky mengangkat sejarah Indonesia, teman-teman. Memang hari apa sekarang, teman? Coba kalian tulis di komentar ya. Di beberapa wilayah. Tumben guys. Dalam situasi ini, Belanda sadar bahwa tidak bisa lagi kan kalau menguasai kayak Indonesia kemarin secara production pas channel mereka pun pertama aku mendapat yang untuk peluang di fokus, Indonesia bagian dia timur, bikin khususnya di kalau Sulawesi Selatan, karena ada pergantian kekuasaan setelah Jepang menyerah. Ditambah lagi, pertahanan dari rakyat setempat masih lemah, sehingga perlawanan mereka tidak begitu berarti. Kendati demikian, tindakan gerilyawan itu membuat Belanda khawatir, karena bisa saja menjadi bibit-bibit perlawanan yang kelak bisa menjadi lebih besar. Maka untuk mengantisipasi itu, Belanda mulai merencanakan aksi pemadaman perlawanan dengan kejam, supaya rakyat terintimidasi dan takut melawan. Dengan itu, mereka menugaskan seorang pakar anti teror. Kalau tentang itu ya, nenekku kan masa-masa penangkatan dulu dia masih bayi guys. Tapi dia pas masa muda, dia ikut pernah juga dia pas Belanda guys. Pas Jepang guys, pas Jepang apa guys? Pas Jepang masih ngambil apa udah nindah kita guys. Nenekku katanya di Belanda apa kita ya cukup apa sih cukup kejam ya daripada Belanda katanya guys. Aku nggak tahu lah ya itu dulu katanya pernah kayak gini yang mana lebih kejam daripada ini. Mohon maaf gitu teman-teman, bukan aku apa ya, tapi kayak gitu katanya lebih kejam Jepang katanya daripada Belanda. Belanda masih bisa di apai katanya, kalau Belanda enggak katanya. Itulah kata nenekku ya. Di sini bukan aku apa itu, tapi ya kayak gitu dikatanya guys. Pernah aku tanya sih, dia kan masa mudanya kan pas masih ada Belanda sama Jepang guys. Jadi kayak gitu katanya guys. Yang dikenal oleh kalangan militer Belanda sebagai sosok yang haus darah, dingin, dan hidup dalam kegelapan, yaitu Westerling. Gua udah tahu Westerling. Nanti coba kita dulu ya, kalau ada kita reaction. Saya merasa terhormat karena Ratu mengabulkan usul saya untuk membangkitkan kekuatan kuno dari alam kegelapan yang dulu sekali mempunyai hubungan dengan kerajaan Belanda. Iya kan biasanya
Kalau nggak Karena mengerti situasi skrip ini, kini tidak nggak sama jarang juga dengan ngangkat dari Indonesia kesehatan tuh. memproklamasikan kemerdekaan semuanya. Jadi saya ingin mempercepat merebut kembali Hindia Belanda dengan cara apapun. Darah ini adalah darah dari leluhur kerajaan yang telah diikat sumpah oleh kaummu, sehingga kamu tidak bisa mengkhianati kerajaan. Ini siapa ini? Worteling tadi ya? Sebelum nonton, Jangan lupa subscribe jangan di lupa skrip ya. subscribe dan loncengnya ya. Sering sampai tuh Worteling. Gue baru baca mitos-mitos dulu ya. Oh, Terima kasih Tuan Spur. Saya siap melayani kerajaan Belanda. Oh, Belanda guys. Well, aku sudah menyediakan pasukan untukmu untuk membantu operasi senyap ini. Malam ini, buru gerilyawan pribumi. Habisi mereka. Oh, berarti Belanda juga apa guys? Dibilang dia kerjasama sama ini ya, sama Worteling ini guys. Nanti gue coba searching di YouTube ya. Gue nggak tahu ini kisahnya atau nggak teman-teman. Coba kita coba nanti gue cari di YouTube ya. Kalau ada nanti kita ada reaction ya. Siap, Tuan. Kami sudah siapkan asupanmu di gudang penyimpanan darah. Semua itu khusus dari prajurit Belanda yang rela mendonorkan darahnya. Jika kamu meminum darah pribumi yang hina, kamu akan teracuni. Westerling bersama pasukan khususnya bergerak menuju target sesuai catatan dari informan militer. Kalian awasi saja, biar aku yang bergerak. Siap, Kapten. Anjir. Anjir. Kayak nggak manusia biasa nih. Tuh. Kapten, ingat pesan jenderal. Jangan minum darah pribumi itu. Oh, berarti darah kita sebagai Selamat penawar malam, untuk apa ya? Jenderal. Berarti, berarti darah kita sebagai pemusnahkan dia ya. Kalau dia minum darah kita, berarti dia udah hilang ya. Berarti udah mati guys. Berarti itu dia cuma minum darah orang Belanda guys. Oh, paham. Westerling, aku tidak mendengar kamu masuk. Maaf, Jenderal. Ini bukti perburuan malam ini. Iya. Aku percaya kerjamu bagus. Jangan bawa barang seperti ini lagi di hadapanku. Siap. Ini ada info baru dari informan kita. Pelajari. Dan lain kali, jangan tiba-tiba datang seperti tadi. Lewati pintu itu seperti manusia normal. Siap, Jenderal. Aksi teror senyap Westerling berlanjut. Hampir setiap hari, di desa-desa ditemukan jasad-jasad dengan kondisi mengenaskan. Anjir. Kabar menyebar, suasana mencekam menghantui setiap warga. Tapi justru membakar semangat gerilyawan untuk merancang strategi membalas kekejian makhluk haus darah itu. Itulah, kalau diganggu orang Indonesia akan maju teman. Gue pernah juga nonton tentang tentang sejarah Indonesia, bertarung Indonesia. Itu
Betul kata nenekku, meraih kemerdekaan cuman dua apanya katanya supaya merdeka. Pertama, nyawa dan darah untuk meraih kemerdekaan guys. Jadi sebagai pemuda guys, kita harus menjaga kemerdekaan kita ya guys, teman-teman. Itu gak gampang teman-teman. Dulu pun aku dengar cerita-cerita nenek gimana dia susahnya dulu ya, makanya aku bersyukur sekarang teman-teman. Berhenti. Laskar pemberontak sudah mengawasi tentara Belanda itu beberapa hari sebelumnya. Dan kebetulan sekali, ia adalah informan yang selama ini memberi data warga yang ditarget untuk perburuan Westerling. Siapa yang memberikan nama-nama ini kepadamu? Tidak sulit menyuap pribumi seperti kalian. Kamu juga pasti mau menjadi antek kami kalau dikasih uang. Tuh, Setelah cukup alat mengorek keterangan, keren. mereka pun akhirnya mendapatkan informasi Gue suka tentang banget dari siapa Bang Westerling. ceritanya. Dari ceritanya gue suka, dari apanya dari Sebentar lagi karakternya gue malam, suka. Westerling pasti mencariku. Karena hanya aku yang memberikan data pemberontak pribumi itu. Dan kalian pasti kalah. Diam. Dulu waktu masih kecil, aku pernah dengar dari pendetaku apa itu vampir. Oh, orang Belanda vampir yang kaya. guys. Oh, Westerling Beliau itu bilang, vampir. Gue baru, Cara gue membunuhnya pikir dia dari manusia sinar darah matahari. guys. Juga kayu tajam untuk menusuk jantungnya. Kita akan gunakan bambu runcing. Pastikan Belanda ini terlihat jelas untuk memancing Westerling. Malam ini kita hadapi vampir itu. Merdeka, merdeka. Enggak. Kupikir nggak vampir dia guys, kupikir manusia apa guys, siluman guys. Ternyata vampir ya. Karena kan vampir itu kan nggak apa kayak ada taringnya guys. Sampai ngumpul. Oke. Kita berhasil. Hei, tetap waspada. Anjir. Akan kucincang kalian hingga tidak tersisa. Tembak, tembak. Mana mantap. Putih, peluruku habis. Aku juga. Punyaku juga. Cepat, siapkan bambu runcing. Peluru kalian sudah habis. Sekarang giliranku. Sekarang. Kamu itu ya. Tuh kan. Oh, berhasil. Keren. Keren. Masih kah? Putih, kita menang. Kita menang. Merdeka. Merdeka. Kolonialisasi di Indonesia telah mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan di antara kedua pihak. Dan hingga pada tahun 1949, penjajahan kolonial pun berhasil dihapuskan. Keren. Oke teman-teman, ini gue yang paling suka sama Bang Descripble. Ceritanya menarik, beda-beda guys. Nggak jarang juga Bang Descripble ini bikin
kartun seram juga, bikin kita sedih juga ya. Dia nggak biar satu apa tak, pokoknya dia bikin cerita menarik dan jangan lupa subscribe dia ya. Dan kayaknya dia punya TikTok sih kurasa teman. Oke teman, jangan lupa di subscribe dan di share dan di komen. Kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaan video yang kamu redaksi boleh teman. Mau itu dari kartun-kartun lain atau dari channel lain boleh ah. Dan bye bye, enjoy nontonnya. Terima kasih udah menemani aku nonton hari ini. Bye bye.